Seguntur Pam. Tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Seguntur Pam. Peternak tangguh, ini rombongan dari pemerintahan desa Simpang Tiga Rawang datang studi tiru ke Seguntur Pam, kandang Seguntur Pam. Alhamdulillah, beliau-beliau ini ingin tahu bagaimana mengolah pakan secara silase di Seguntur Pam. Oke, kita akan berbagi ilmu sehingga bermanfaat untuk masyarakat di desa Simpang Tiga Rawang. Oke. Rp3.800.000. 3.800.000. Jadi, oke, bapak-bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seguntur Pam ya, bapak-bapak yang sudah datang dari tadi. Oke, karena permintaan dari Pak Kades ya, bagaimana studi tiru tentang pakan silase. Nah, ini pakan silase. Jadi kami di Seguntur Pam itu dalam rangka melakukan efisiensi terhadap usaha peternakan itu dengan pakan hijauannya diolah secara silase. Jadi olahan secara silase itu yang mesti menjadi modal awal ya Bapak. Itu pertama ini namakan mesin chopper. Jadi kami beli mesin chopper ini sebenarnya bisa dirakit untuk lebih mudah, lebih murah, itu bisa dirakit. Tapi ini kami beli secara langsung karena kami kurang ahli ya dalam untuk merakit. Mungkin orang-orang teknik itu bisa merakit dengan harga yang murah. Ini kami beli dengan harga Bu Sali 3.800.000 ya. 3.800.000 atau 2.800.000 kemarin. Ya sekitar itulah kami beli mesin choppernya. Kemudian selanjutnya selain mesin chopper ini namanya tabung biru, bapak-bapak. Tabung biru kami punya ini sekitar 10, yang kecil-kecilnya sekitar 3 buah. Jadi tabung biru ini untuk menyimpan pakan. Nah, ini untuk menyimpan pakan dalam ini. Jadi ini punya tabung ini kelebihannya itu ini kan biasanya kita simpan dalam ini. Kemudian nanti kita tutup sehingga ini ada klemnya. Nah, jadi sehingga dia tidak masuk oksigen. Bahkan nanti kalau ingin ditambah lagi, kurang yakin, nanti bisa kita tutup tambah dengan menggunakan plastik di atasnya. Kalau tidak juga seperti ini juga bisa. Artinya seperti ini bisa nanti diklem. Ya, diklem. Bisa diklaim. Ini untuk hari ini kita gunakan tabung yang lebih kecil untuk praktek. Tabung yang kecil juga fungsinya sama dengan tabung yang besar. Ini sekitar 200 ke 200 liter. Nah, ini lebih kecil, 150 liter. Jadi fungsinya hampir sama ya, dengan yang besar. Nah, ini tabungnya dan nanti kita akan masukkan setelah dicoper rumput. Ini kebetulan kita sudah sediakan rumput gajah. Ini rumput gajah Bapak ya. Ini rumput gajah. Ini rumput gajah kita ambil di area kandang nih, sekitar kandang nih. Nah, nanti kita coba praktekkan langsung bagaimana melakukan chopper ya. Jadi untuk rumput gajah sendiri itu sebaiknya ini kami anjurkan ya, sehari sebelum dicoper itu diambil supaya kadar airnya agak menurun. Jadi baru nanti kita coper. Kita coba udah ya. Ayo kita praktekkan bapak-bapak ya. Kita menyalakan mesin. Ya. Oke.
Boleh coba. Jadi ini dipraktekkan ya sahabat dengan aku cara mencoper. Susun. Nah. Nah, jadi sahabat bagaimana cara melakukan super praktek super. Bela, bela. Oke, mantap. Semua ingin mencobanya. Jadi bakat silase itu sahabat kataku ya. Kata ini akan lebih mudah dan hasilnya seperti ini. Nah, oke, kita coba. Nah. Nah. Ya, oke, ini cukup berisik ya, cukup berisik. Makanya ini agak jauh dari rumah masyarakat. Jadi karena cukup berisik. Jadi oke Bapak-bapak sekalian, setelah kita chopper ya. Jadi bagi ternak ya dari hasil silase ini itu tidak ada yang tersisa ya. Artinya kalau kita berikan seperti ini mungkin bagian agak keras itu tidak dimakan oleh sapi. Tetapi kalau setelah kita chopper ini seperti ini jadi ya. Jadi tidak ada yang tersisa. Ini hampir tidak ada yang tersisa kita berikan ke sapi.
Nah, karena dia cair. Kemudian yang keras itu tersimpan dalam waktu yang lama itu lunak. Jadi semua makanan dari hasil kita ngarit itu habis dimakan oleh ternak. Ini kita cobakan ya. Ini bisa langsung. Kemudian kalau untuk jangka panjang nanti paling-paling dia berubah warna menjadi warna agak layu sedikit. Ini lahap nih makanya karena udah biasa makan silase. Jadi proses selanjutnya Bapak-bapak itu yang sudah kita chopper tadi, artinya sudah dicacah, itu kita masukkan ke dalam tabung. Jadi masukkan sederhana aja. Masukkan ke semua ini dalam tabung. Ya. Tapi harus kita padatkan. Harus dipadatkan. Jadi berhasilnya di sini letaknya itu adalah kuncinya itu padat. Mesti dipadatkan. Oh sana. Benar. Ayo, tolong. Harus dipadatkan, artinya bisa kita mesti padat. Jadi ini kalau yang ukuran itu harganya sekitar 250.000. Kalau di daerah pesisir selatan, daerah Padang itu paling banyak. Karena sebagian masyarakat itu menggunakan untuk menyimpan ikan bagi nelayan, untuk menyimpan ikan tabung biru. Hah? Oh sidu. Kusa boleh. Ini dalam kondisi kosong kebetulan karena sapi sedikit jadi tidak ada di sistem silase. Jadi ini mesti padat ya, kita padatkan. Dan ini sedikit agak basah. Semestinya kita kasih dedak sedikit. Ini kebetulan dedak habis. Kemudian kita kasih garam juga boleh. Tambah garam. Ada garam dapur atau garam lebih murah, ada yang garam kiloan ya. Ya tidak usah terlalu banyak. Ya untuk apa? Kemudian kasih dedak paling 1 genggam ya, 1 genggam masuk ke sini. Nah, kemudian nanti akan kita tutup ya. Mana tutup deh? Jam tutup. Nah, tutup. Dan M4 nanti itu fermentasi. Kalau silase cuma seperti ini, sederhana seperti ini. Artinya kita tidak banyak bahan. Yang paling dedak sedikit. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada tidak masalah. Dan ini kita simpan ya. Artinya dalam waktu 24 jam udah juga bisa dipakai. Atau langsung juga bisa. Artinya esok harinya bisa dipakai. Artinya kita punya 10 tabung. Berarti 1 tabung 1 hari, ya 10 hari ke depan baru kita mencari rumput lagi. Kemudian kita chopper seperti ini. Jadi seperti ini penyimpanan gini. Ya garam sedikit, kemudian ditambah dedak dicampurkan ke dalamnya. Oh ini untuk 1 ekor paling. Kalau itu diisi banyak itu, mungkin rumput seperti ini paling 1 tabung. Mungkin tidak cukup 1 tabung. Jadi tabung itu semua rumput yang ada sekarang ini tidak cukup 1 tabung. Jadi itu kita biasanya untuk 7 ekor sapi 1 tabung. Itu pun ditambah dengan pakan konsentrat seperti ampas tahu atau dalam 1 hari ya 1 tabung. 1 tabung yang besar, ukuran besar. Ya, sekitar 5 sampai 7 ekor ya. 1 sapi untuk 1 hari. Ditambah ampas tahu tuh semakin sedikit. Nah, tapi artinya ini akan lebih efisien waktunya. Ini sebenarnya itu kuncinya, efisien dalam waktu, efisien dalam segi biaya. Nah, itu yang
sistem pakan silase sebenarnya sederhana, tidak ada susahnya. Yang penting adalah kita punya lahan untuk menanam rumput. Rumput gajah mesti kita punya. Artinya enggak, misalnya hari hujan sekarang, artinya kita sekitar kandang ini udah cukup tersedia pakan. Udah ada jaminan pakan. Jadi memang harus rumput gajah. Selain rumput gajah, ini jenis odot. Kemudian ada pacong namanya. Yang hampir sama. Banyak jenis rumput, rumput Aceh ada, rumput pacong. Yang kita ada di sini ini sekitar ada rumput pacong, rumput gajah, dan rumput odot yang ada. Nah, kemudian kalau di sekitar kandang ini kita punya gamal tadi, itu nanti bisa kita lihat gamal di area ini. Kemudian ada kali andra yang tidak kalah penting ya Bapak-bapak. Kali andra itu mengandung protein sampai 23%. 23% kandungan protein. Jadi kalau kita punya kali andra, itu sebenarnya tidak usah tambah konsentrat lagi. Kita punya gamal gantian. Artinya prinsip pakan sapi itu adalah pakan bervariasi, pakan hijau bervariasi. Bisa kali andra, bisa gamal, dan lamtoro, petai Cina. Nah, itu saya tadi kan bawa di atas mobil tadi itu ada petai Cina, lamtoro. Itu mau saya tanam di area kandang yang baru itu. Ada lamtoro, cuman lamtoro gamal kelemahannya dia punya anti nutrisi yang bisa menyebabkan kembung, itu keracunan. Nah, tapi ada teknis untuk menguraikan racun itu dengan melayukan sekitar 7 jam atau 1 hari ya. Sekarang diambil lamtoro atau apa namanya gamal, kemudian besoknya dikasih untuk. Dan itu bisa juga kita untuk menyimpannya dalam tabung. Tetap kita lakukan chopper. Chopper kan lebih halus, sehingga makanannya lebih lumat, kemudian lebih mudah dia konsumsi sapi. Ini sudah dilakukan silase. Artinya habis semuanya, batang-batang itu habis. Tapi kalau seperti ini kita berikan, itu adalah batang-batang yang tersisa. Nah, itu bapak-bapak ya terkait dengan pakan silase. Ya. Nah, itu masih ada pertanyaan bapak-bapak terkait dengan pakan silase ini? Jadi sederhana sebenarnya. Dan kalau bapak-bapak yang punya sapi 3-5 ekor, wah gampang ternak. Nggak susah, nggak harus setiap hari mencari rumput. Apalagi kalau kita punya area bisa ditanam rumput, itu lebih bagus. Berapa lama tahan? Ini bisa sampai 1 tahun, 6 bulan bisa, 6 bulan itu. Iya masih ya, paling-paling nggak melayu ke kuning-kuningan. Tapi sapi sudah biasa makan ini, nggak ada masalah, tetap lahap. Jadi makanya sistem silase itu kuncinya adalah anaerob, tidak ada udara yang masuk ke dalam. Nah, kalau sekiranya berat misalnya atau susah untuk mencari tabung biru, tadi ada pertanyaan apakah setelah dibuka tutupnya nanti masuk udara kemudian tidak bisa digunakan. Tetap masih bisa digunakan. Artinya setelah disimpan, artinya berapa hari, kemudian kita buka, nanti tetap kita tutup lagi. Artinya kalau tidak habis tidak masalah, masih bertahan ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan dalam jangka waktu panjang, misalnya, belum dalam 6 bulan ini belum menggunakan, tidak usah buka. Tapi kalau hanya berapa hari, karena baru kita kasih untuk berapa ekor, kemudian kita masih ada sisa, tutup aja. Nah, tapi kalau jangka waktu 3-6 bulan kita simpan, tidak usah buka. Tapi waktu singkat 2-3 hari, tidak usah. Aman. Jadi begitu mudahnya kita efisiennya kita menggunakan pakan silase. Jadi tidak usah khawatir, harus dinas luar 3 hari, kemudian nanti cemas, sapinya tidak makan, tidak usah cemas. Artinya kita sudah punya tabung, sehingga istri atau anak juga bisa memberikan. Kalau mengarit mencari rumput di sawah, itu susah. Atau hari hujan, jadi kita tidak khawatir hari hujan, cuaca. Jadi kita bisa menaklukkan cuaca dengan cara pakan silase.
Jadi caranya sederhana, tidak harus susah. Tapi keuntungannya luar biasa. Artinya, oh saya harus dinas, artinya harus ke kantor. Tapi kalau kita setting, artinya kita bisa kita setting, artinya 1 minggu sekali, pas hari Sabtu atau hari Minggu kita libur, baru cari rumput bisa. Jadi ketika banyak rumput, kita tidak khawatir dia rusak. Jadi karena udah tersimpan di dalam tabungnya. Jadi tidak ada bahan-bahan yang lain, tidak ada. Tapi kalau kita nonton YouTube masih ada kekhawatiran, apa benar-benar ada tidak rahasia lain? Sebenarnya tidak ada rahasia lain. Nah, cuma itu kalau memang rumputnya masih agak basah, kasih dedak, itu mengurangi apa? Kemudian ada lagi ilmu. Ini tapi menggunakan ampas tahu. Kalau ampas tahu itu kan usianya cuma sebentar ya. Kalau besok udah busuk. Tapi bagaimana cara bisa bertahan sekian minggu, sekian bulan? Nah, itu ada juga caranya. Itu dengan cara fermentasi. Ini gunanya. Ini kita beralih ke fermentasi ya, Bapak-bapak ya. Jadi tuntas ya. Masih ada pertanyaan untuk apa? Ayo silakan. Ya, kait dengan silase. Ya. Apakah jumlah untuk rumputnya apakah bisa digabung untuk diselesaikan? Boleh, nggak ada masalah. Boleh campur, boleh. Artinya kunci dalam peternakan adalah varian makanan. Semakin bervariasi makanan, semakin bagus. Karena tidak ada satupun makanan lengkap nutrisinya pada satu makanan. Tapi harus ada unsur-unsur yang lain. Misalnya di rumput ini misalnya tidak ada kalsium, bisa diambil dari lain. Mungkin kandungan kalsiumnya banyak, lamtoro. Atau ini proteinnya kurang, kita ambil dari kacang-kacangan, kan banyak protein tuh. Lamtoro itu banyak proteinnya. Atau gamal banyak proteinnya. Ada kaliandra itu banyak proteinnya. Atau dari oligofera itu juga banyak protein. Kandungan protein di atas rumput gajah. Tapi di antara rumput-rumput yang ada, yang terbaik adalah rumput gajah, rumput odot, rumput pacong itu. Karena ini sudah dikembangbiakkan untuk usaha peternakan, memang dikhususkan. Tapi kalau rumput-rumput yang ada di rumput udang juga, tapi kandungan tidak terlalu banyak proteinnya. Tapi kalau rumput ini udah kualitas. Apalagi dari rumput gajah itu kan ada king rasnya. King ras itu dia tidak ada miangnya, itu semacam bulu-bulu ya. Itu yang king rasnya. Kalau cuma kelemahan kalau yang bukan king ras, cuma di kita, artinya kita ngambil takut gata-gata. Tapi kalau sudah diselase itu hampir sama, tidak ada bedanya mau king ras atau enggak. Ya kadarnya hampir sama, kadar proteinnya. Ini king rasnya. Ini king rasnya. Yang di sekitar area dekat sungai ini. Itu king ras, tidak ada bulu-bulunya. Oke, masih ada pertanyaan Bapak-bapak? Ya. Boleh kalau mau membawa bibit, bisa. Bibit. Apa? Ya. Ya, memang kalau kita punya, ya ini nih, kalau kita punya tabung banyak 10 misalnya, ya habiskan satu-satu. Nah, jangan ini buka. Nah, harus satu-satu. Artinya keluarkan, direbahkan bisa, dimasukkan ke dalam, baru kita distribusikan ke sapi-sapi. Jadi itu keuntungan kita punya sistem ya. Sistem pakan silase. Tidak terlalu susah. Yang penting adalah kemauan, ketangguhan. Nak tangguh. Artinya betul-betul dari dalam nawaitunya beternak. Ya memang harus ada hobi. Kalau keuntungan itu Bapak itu adalah bonus. Nah, bonusnya. Nah, dan memang ini pengalaman kita ya. Ini terus terang saya sampaikan, ini pengalaman kita bahwa dalam usaha peternakan itu modalnya itu harus
lebih murah. Carilah sapi-sapi yang kurang kurus. Ini Pak John mungkin Pak itu yang ahli ini. Saudagar sapi. Artinya ini bisa kalau 8 juta, nanti pas ada Lebaran Idul Adha bisa 15 juta atau 16 juta. Nah itu. Jadi operasionalnya masih kecil. Kalau kita kemarin itu terus terang saya sebutkan Bapak, di situ modalnya besar. Nah, di situ kita kena ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan sistem seperti ini kita bisa tutupi. Nah, tapi yang terpenting adalah harga beli sapi saat awal untuk fattening, artinya penggemukan, itu harus lebih murah. Nah, kemudian jenis sapi, ya belajarlah dengan Pak John, gimana ini bisa nak, ini ciri sapi yang bisa digemukkan. Oh ini ada sapi ini nggak bisa kurang digemukkan. Itu nanti ada dalam sistem kandang ya, cara membuat kandang. Itu ada sistemnya, harus seperti ini, udah harus seperti ini. Itu apa tujuannya? Nanti belajar dengan Pak John. Tapi ini full ya Bapak, sapi kita full intensif, artinya di kandang, tidak ada di luar kandang. Tapi kalau di daerah selatan, dari pesisir selatan ini, itu ekstensif, artinya sapi dilepaskan di dalam sawit. Wah itu lebih untung besar, tidak banyak modal. Ya, tidak banyak modal. Kalau kita ini usaha peternakan yang modern. Artinya dengan sistem seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan? Sudah? Oke ya, kita close ya usaha peternakan. Oke, sahabat peternak tangguh, bahwa pakan silase itu prinsipnya adalah efisiensi waktu, efisiensi biaya. Kemudian kalau kita punya pekerjaan utama yang lain, usaha peternakan kita tetap jalan dengan menggunakan sistem silase. Artinya kita punya tabung, kita punya mesin chopper, sudah, oke, itu sudah modal. Nah, kemudian bisa kita simpan dalam waktu atau kurun waktu 6 sampai 1 tahun bisa. Oke, terima kasih. Siguntur Pam, peternak tangguh. Siguntur Pam, peternak tangguh. Siguntur Pam, peternak